Selanjutnya di lembar setelahnya 94, demikian juga disebut oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya Raudatul Mushtaq wa At-Tariq ilal Malik Al-Khallaq. Maksudnya taman yang dirindukan, terjemahannya ya, dan jalan menuju Raja Sang Pencipta. Itu nama bukunya. Sementara itu dalam Sahih Bukhari, jadi ini buku Ibnu Jauzi ya. Sementara itu dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana." Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf, terutama bagi seseorang yang telah Allah tangguhkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Tentu orang bisa meninggal setiap saat. Tapi kalau ada bapak ibu yang Allah kurniakan sudah tembus di angka 60 itu bonus. Kalau ada 60 masih lalai, itu luar biasa. Mau apa lagi? Sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sadarlah. Kapan mau sadar kalau tidak ada di waktu itu? Maka itu hadis Nabi SAW dan hadis Bukhari nomor 5419. Artinya berapa banyak hari demi hari Allah berikan kita kesempatan. Ya. Jangan lalai Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa menilai waktu. Misal kalau kita lagi tunggu lampu merah, rambu-rambu lalu lintas, 1 menit saja. Kemudian apalagi kalau teman-teman yang pakai motor merasa panas teriknya matahari di siang hari seperti ini. 1 menit itu 60 detik lama rasanya. Ya. Kayak luar biasa gitu. Atau kita lagi antri mau ke WC. Lagi kebelet. Orang ini sebenarnya mungkin kalau kita hitung pakai stop mungkin 1 menit, 2 menit. Tapi lama rasanya. Atau kita lagi lapar nunggu makanan dihidangkan. 5 menit saja, tapi lama rasanya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini terjadi pada kita Bapak Ibu sekalian supaya kita belajar. Ternyata memang waktu itu mahal, nggak gampang. Kadang-kadang kita buang waktu 8 jam, 10 jam tidur. Itu pun masih ngantuk. Atau mungkin dia habisin waktu omong kosong, nggak ada gunanya. Gosipin orang, cerita hal yang tidak ada gunanya. Ada orang berteman 20 tahun ceritanya itu aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Ingat nggak dulu kita waktu SMA? Sudahlah itu. Udah selesai. Nggak perlu dibahas lagi. Sampai itu diulang-ulang berapa kali. Saya pernah duduk sama istri saya. Dia ngomong. Saya bilang ini mungkin yang ke-77 kali kamu cerita. Udah sering saya dengarin. Bahas sesuatu yang belum diketahui. Apa manfaatnya, motivasi keimanan. Cerita tentang itu terus. Tante saya, om saya, sepupu saya. Sudah saya dengar sekali, udah cukup. Ada orang gitu, habis waktu. Untuk hal-hal yang tidak perlu diulangi. Orang sudah tahu kan gitu. Jadi perlu kita regenerasi lagi perbuatan-perbuatan kita lah ya. Apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita lakukan, yang kita pegang. Sesuatu yang baru, yang baik. Tingkatkan kepada kualitas yang lebih baik. Dikatakan kata a'dzara fil amr, artinya sangat banyak memberi kesempatan meminta maaf. Karena kan dalam hadis tadi bahasa Arabnya bisa dilihat a'dzarallah. Allah telah memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk meminta maaf. Yakni memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Pemberian kesempatan terbesar kepada Bani Adam adalah berupa diutusnya para rasul. Dengan begitu, sempurnalah alasan untuk menghukum atas kesalahan dan kelengahan mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra dan surah Fatir. Isra ayat 15, Fatir ayat 37. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Karena di sini tidak ditulis ayat Al-Qur'annya. Surah nomor 17 ya. Iya, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah,
maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Halal dia nikmati, haram dia tinggalkan, ya. Perintah dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu buat dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Gak mau dengar, gak mau diingatkan, terus mau lalai, dia rugi sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada temannya bapak ibu yang bilang, gak apa-apa buat aja nanti saya yang tanggung dosanya. Ayo kita ke diskotik, ayo kita zina, ayo kita apalah. Sudah gampang saya yang tanggung dosanya. Gak ada itu. Tetap aja kita dihukum, dia dihukum. Tapi dia dapat double dosa. Karena dia yang mengajak. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Makna mengutus seorang rasul adalah datangnya para nabi-nabi dan rasul. Kalau mereka sudah meninggal kayak keadaan kita sekarang, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka akan banyak penyambung lidah beliau SAW, para ulama, para da'i. Bapak ibu juga hadir majelis ilmu begini, hanya dengarkan firman Allah ini. Dengarkan penjelasan para ulama, jelas hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu juga masuk dalam istilah rasul. Karena sampai kepada kita delegasi-delegasi itu, peringatan-peringatan itu. Kemudian kita lihat surah Fatir, surah nomor 35 ya. Ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya, kesakitan, minta maaf, apa saja mereka berusaha teriak-teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang sudah mati, dihidupkan lagi, nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan, sudah nggak mungkin. Ya, kecuali rahmat Allah SWT memang dia kena syafaat, segala macam. Tapi umumnya, kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak. Dan Allah menjawab, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi orang yang mau berfikir, banyak waktu, 24 jam, 1 jam aja kita dengarin ceramah setiap hari. Sampai peringatan kok, masih ada 23 jam aktivitas yang lain. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringat? Gak pernah dengar ceramah sama sekali? Gak ada pernah orang nasihatin kamu? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sudah mati, gak ada yang tolong. Biar nangis-nangis, biar darah yang keluar. Dalam riwayat tentang neraka, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis saking habis air matanya keluar darah. Tapi nggak ada gunanya. Untuk apa? Sekarang bapak ibu masih sehat, kuat. Di pagi ini di ruangan ber-AC, Allah dengarkan nasihat-nasihatnya. Beruntunglah orang yang berakal. Tangkap, amalin. Punya dosa yang lalu, minta maaf. Sekarang kurang amal soleh, perbaiki ke depan. Sampai meninggal. Tugas kita cuma sampai ajal datang kok. Sabarlah sedikit. Ya. Kan begitu. Harusnya begitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran. Di dalam ayat. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Bisa dimengerti. Sekarang lebih mudah lagi. Lebih luar biasa nanti ya hujjah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, karena di handphone kita semua ada. Dunia sekarang di tangan kita nih, apa saja kita mau bisa kita baca, bisa kita lihat. Lain lagi kata beliau pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan ialah uban kepala. Ini biasa, bahkan ada orang subhanallah masih 20 lebih, masih 30 lebih sudah ada ubannya. Sengaja dicat, ditutupi. Biarin dia tumbuh, jadi lihat, oh saya sudah rambut putih, gitu.
Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata penyair. Ya. Di dalam syair, nanti kita jelaskan sebentar syairnya. Maka Al-Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Balluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya. Kenapakah kamu masih juga bercanda? Sementara peringatan telah datang, sementara peringatan telah datangi Anda dan jaring kematian begitu juga, maksudnya peringatan dan jaring kematian telah datang. Begitu juga telah sangat dekat hampiri Anda, sesungguhnya di saat kematian tiba ada sakarat yang kita rasa. Maka waspadalah jika ia tiba, dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi. Maka beramallah, artinya kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya. Maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat. Bahkan terus saja yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba? Padahal kamu tahu dengan nyata, tidak ada tempat berlindung darinya. Tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu, hanya ada dua pilihan. Mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan, atau ke sakar, atau neraka yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zimmin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya, maut setiap saat menggelar kafan. Sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Jadi kita sudah tahu mati akan datang, sudah tahu sebenarnya penawarnya, amal soleh dan iman. Tapi lalai terus. Kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian dan dari kafan itu. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau bertanya, Daud tanya, siapa kamu ini? Karena dalam sosok manusia. Lalu dia menjawab, aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu, kamu adalah malaikat maut, kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut, benar, sahutnya. Kata Daud, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat maut berkata, hai Daud, mana fulan kerabatmu? Mana fulan tetanggamu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka? Sehingga kamu bersiap-siap. Ya. Jadi ini kisah yang dinukil masyhur sekali tentang Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Daud alaihissalam sering didatangi oleh malaikat maut berkunjung. Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya. Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut. Begitu rambutnya sudah mulai beruban Daud alaihissalam, datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku? Kata malaikat maut, mencabut ruhmu. Lalu dia bilang, bukankah saya minta agar diberikan peringatan? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah putih semua? Sudah rambut ubannya kan? Bukankah badanmu sudah melemah, bukan seperti waktu kamu masih remaja? Bukankah tetanggamu fulan telah meninggal, kerabatmu fulan telah meninggal? Itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang. Kalau mati datang nggak bisa ditunda. Tentu para nabi-nabi punya sedikit ya pengkhususan ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan khiyar. Pada saat mau meninggal, dikasih kesempatan. Mau dipanjangin umur nggak? Kalau mereka mau dipanjangin, tapi khusus nabi-nabi. Kalau saya sama bapak ibu di sini mustahil, mengkhayal, pasti mati. Bagaimanapun sehatnya, olahragawan kah, vitaminnya bagus lah, rumahnya mewah, mati. Selesai. Hari ini mati, dibungkus, dimandikan, besok masuk ke kuburan. Udah sadar, tidak ada urusannya lagi yang lain. Sadarlah, jangan terus-menerus lalai. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam sosok manusia. Maka malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan, saya ditugaskan mencabut ruhmu. Nabi Musa nggak tahu ini. Nabi Musa pukul.
Dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pikir ini orang main-main bercanda. Lagi sakit Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut. Lalu Musa alaihissalam meminta maaf, gitu kan? Karena tidak tahu. Lalu kemudian ditanya, "Hai Musa, Tuhanmu menawarkan, maukah kamu dipanjangkan umur 1000 tahun?" 1000 tahun. Umurnya Nabi Musa itu 120 tahun. Waktu mau meninggal 120 tahun. Ini ditambah 1000 tahun. Lebih panjang daripada dia hidup. Kata Nabi Musa alaihissalam, 1000 tahun banyak. Gitu. Tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan. Lalu dia mengatakan, sebentar, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Kata malaikat maut, semua pasti mati. Kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang saja. Udah selesai, tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah. Udah saya mau menuju ke akhirat. Mau hasil panennya mau diambil nih sekarang.